40 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Gayo Luas, Aceh masih terisolir. Lebih dari 3.000 jiwa mengungsi dan 88 jembatan masih rusak berat. Salah satunya adalah jembatan di Desa Penomon. Informasi terkini akan dilaporkan jurnalis Metro TV Nadia Soraya bersama juru kamera Suari Tiasa dari Gayo Luas, Aceh. Nadia, situasi terkini di sana apakah sudah membaik? Apakah bantuan sudah mulai masuk? Ya, selamat sore Leo. Saat ini situasi terkini saya sedang berada di Jembatan Penomon, tepatnya adalah di Desa Penomon dari Kabupaten Gayo Luas. Dan saat ini seperti yang lihat di belakang saya, memang jembatan ini menjadi satu dari 88 jembatan yang mengalami rusak berat akibat bencana dari banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Luas. Dan seperti inilah dari juru kamera Suari Tiasa akan menunjukkan kepada Anda kondisi dari jembatan ini. Jembatan inilah yang menjadi tumpuan para warga lantaran di dalam Desa Penomon ini adalah lokasi ataupun lumbung dari mata pencaharian masyarakat yang berada di Desa Penomon, mulai dari perkebunan, persawahan, dan juga destinasi wisata seperti kafe, mengingat Kabupaten Gayo Luas ini merupakan adalah wilayah pegunungan yang seringkali memang dijadikan tempat wisata untuk para warga. Dan seperti inilah proses dari para warga untuk menyeberangi dari wilayah Desa Penomon menuju akses dari wilayah lainnya. Dan untuk mengetahui kira-kira bagaimana tanggapan warga, khususnya mereka yang mayoritas berdasarkan informasi yang saya peroleh adalah para pekerja yang berasal dari berbagai wilayah, mengingat di dalam ini juga ada salah satunya pabrik karet, begitu, getah karet yang sering juga menjadi salah satu usaha ataupun mata pencarian dari warga sekitar. Kita akan coba menanyakan salah satu kepada warga yang tadi baru saja selesai menyeberang begitu ya. Pak, ini dengan Bapak siapa? Bapak Usep. Pak Usep, ini memang tinggal di Ke sini kita merantau untuk daerah Spinus. Tapi pas ke sini keadaannya malah kena musibah seperti ini. Tahun merantau ke sini. ke sini, boleh sedikit merapat Pak ke tengah. Itu berarti di atas ini Bapak tetap stay di sana karena memang harus masih bekerja ini atau seperti apa Pak? Kami kemarin pas itu masih stay di atas karena kalaupun kami turun ke sini, kami tidak bisa menyeberangi waktu bahkan air kemarin itu sangat besar. Jadi kami untuk menunggu rada surut, kami untuk turun ke bawah sini. Berarti untuk bantuan hingga saat ini hanya dapat diperoleh dengan menyeberang jembatan ini? Ya. Untuk saat ini kami untuk kesana kemari hanya bisa proses seperti ini. Bapak ini menyeberang jembatan dengan menggunakan kabel seling begitu ya, dengan tali ini berapa kali Pak? Itu pulang pergi sekitar 4 kali nyebrang. Untuk pulang pergi. Pak, mungkin bisa digambarkan untuk sekarang kondisinya di Desa Penomon ini seperti apa? Karena kan dikabarkan ada desa, ada keluarga juga masih di dalam begitu ya. Seperti apa sih Pak? Dan kegiatan Bapak bekerja di sana seperti apa juga? Apakah ada longsoran juga di dalam, seperti apa? Oh, di atas itu banyak sekali. Kami pun kan sisa longsor di atas itu. Untuk keluarga yang di sana ini? Untuk keluarga
di dalam sih dari yang Bapak lihat digambarkan seperti apa di sana? Untuk semua warga mungkin sudah pada ngungsi semua ya. Cuma yang tersisa yang mungkin untuk bertahan karena pendatang untuk menderes pinus di sini. Jadi dia seolah-olah harus gimana lagi, akhirnya berusaha kembali lagi untuk menderes lagi. Kalaupun kondisinya seperti itu. Gitu. Bapak mungkin yang terakhir sebagai perantau yang sudah setahun tinggal di sini begitu ya Pak, dan bisa dibilang mata pencarian Bapak semuanya dari desa Penomon ini. Nah, apa yang mau disampaikan begitu Pak kepada pemerintah ataupun pihak-pihak terkait? Kami sebagai perantau penderes dari luar daerah, maksudnya dari Jawa Tengah gitu, mohon kepada pemerintah segera untuk memperbaiki apa yang rusak fasilitas di sini. Karena itu bukannya untuk perantau semua, tapi untuk warga di sini juga pun itu sangat mengganggu perekonomian di sini. Karena kami kalau perekonomian di sini terganggu, kami pun perantau jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan harapan kami mungkin buat pemerintah, perhatikanlah kami sebagai perantau yang pendatang karena saat ini bahan pangan kami itu sangat terbatas dan susah. Terima kasih banyak Pak Osep atas waktunya. Itu dia tadi Leo, memang hingga saat ini ada sebanyak 3.779 warga yang masih mengungsi di Kabupaten Gayo Luwes, di mana mereka tersebar di beberapa pengungsian, dan tadi juga disampaikan memang untuk bantuan saat ini. Jembatan juga yang rusak seperti jembatan Penomon ini, dan hampir seluruhnya menggunakan kabel sling dan juga tali yang disediakan oleh baik dari TNI Polri dan juga BPBD. Sementara itu untuk bantuan memang hanya ada di beberapa titik untuk di Kabupaten Gayo Luwes ini, dan salah satunya adalah di Bandara Blangkejeren. Namun lagi-lagi untuk masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah setempat adalah sulitnya untuk menyebar bantuan tersebut ke titik-titik yang ada di Kabupaten Gayo Luwes, lantaran melihat Gayo Luwes ini menjadi wilayah pegunungan begitu ya. Salah satunya adalah seperti di desa Penomon ini yang memang susah untuk dimasuki bantuan-bantuan. Tadi disampaikan juga salah satunya kendalanya adalah BBM. Dari BBM inilah yang masih hingga saat ini bahkan dikabarkan sudah habis sepenuhnya begitu untuk BBM, dan sulit untuk kendaraan-kendaraan mengantarkan bantuan tersebut. Banyak dari personel TNI Polri yang memilih untuk berjalan kaki selama 2-3 hari untuk mengantarkan bantuan-bantuan tersebut ke desa-desa terisolir begitu, di mana masih ada 4 kecamatan yang terisolir dan sebanyak 40 desa yang hingga saat ini masih sulit untuk dijangkau dari jalur darat, sementara hanya bisa dijangkau melalui akses dari jalur udara. Dan seperti yang kita lihat juga, mungkin ini salah satunya juga ada warga lainnya yang memilih ada 2 opsi untuk mereka bisa menyeberang ke lokasi dari Kabupaten Gayo Luwes dari desa Penomon, yakni dengan menggunakan tangga, setelah itu melewati dari dataran sungai. Dan tadi kalau kita melihat dari kondisi cuaca saat ini, memang untuk 3 hari sebelumnya cuaca ini bisa dikatakan baik begitu, tidak turun hujan. Dan kalau kita melihat saat ini juga aliran dari sungai ini tidak deras, artinya diharapkan ke depannya ini bisa berdampak baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gayo Luwes. Untuk sementara itu Leo yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Nadia Soraya melaporkan langsung dari Gayo Luwes, Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.